Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini kita akan belajar mapel PPKN. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab 2 ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, hukum dasar tertulis itu sendiri adalah peraturan-peraturan hukum yang secara nyata sudah tertuang dalam bentuk tulisan dan secara resmi telah diumumkan berlakunya oleh pemerintah dalam lembaga negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tidak tertulis adalah peraturan-peraturan hukum tetapi tidak dalam bentuk tulisan, namun hidup dalam pengetahuan kesadaran hati sanubari masyarakat tertentu. Contohnya adalah norma, hukum adat, dan pidato presiden. Kemudian, pembukaan memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Mengapa pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan? Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga membuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.
Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Secara hukum, pembukaan sebagai pokok kaidah yang fundamental hanya dapat diubah atau diganti oleh pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tidaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini dapat menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. 7. Dasar negara Pancasila. Yang selanjutnya, tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika sebelum amandemen yaitu: pembukaan terdiri dari 4 alinea, batang tubuh terdiri dari pasal-pasal, yaitu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. Sedangkan setelah amandemen, pembukaan terdiri dari 4 alinea, pasal-pasal terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Demikianlah materi yang kita pelajari